warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali dengan saya Wina Ratnawati SEMM dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 1. Pada materi hari ini kita akan membahas mengenai kompensasi. Tujuan perkuliahan ini adalah mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, dan mengidentifikasikan tentang kompensasi dan kepuasan kerja. Adapun hal-hal yang akan kita bahas pada materi ini adalah yang pertama, pengertian kompensasi, yang kedua, tujuan dan manfaat kompensasi, yang ketiga, tahapan proses pemberian kompensasi, yang keempat adalah sistem dan kebijakan kompensasi, yang kelima adalah asas-asas kompensasi, dan yang terakhir adalah kendala-kendala dalam penentuan kompensasi. Untuk selanjutnya kita akan bahas mengenai materi kompensasi. Oke, kalau kita berbicara tentang kompensasi, kita adalah berbicara tentang uang, di mana uang menjadi daya tarik yang signifikan bagi seseorang dalam bekerja. Meskipun terkadang bukan dipandang sebagai hal yang penting, namun melalui kepemilikan uang, setiap manusia bisa merefleksikan, bisa mengapresiasi untuk semua hal, mulai dari kepemilikan fisik, kebahagiaan, hingga kenyamanan. Pengertian dari kompensasi itu sendiri adalah total seluruh imbalan yang diterima karyawan sebagai pengganti jasa mereka. Kemudian yang kedua, kompensasi merupakan balas jasa yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan kepada karyawan yang dapat bersifat finansial maupun non-finansial pada periode yang tetap. Fungsi dari kompensasi yang pertama adalah kompensasi merupakan alat pengikat perusahaan terhadap karyawannya. Kemudian kompensasi merupakan faktor penarik bagi calon karyawan dan faktor pendorong seseorang menjadi karyawan. Kemudian dengan demikian kompensasi itu mempunyai fungsi yang cukup penting di dalam memperlancar jalannya roda organisasi atau perusahaan. Tujuan dari kompensasi. Tujuan dari kompensasi ini ada 5. Yang pertama adalah memperoleh karyawan yang qualified. Yang kedua, mempertahankan karyawan yang sekarang. Yang ketiga, menjamin dari keadilan. Yang keempat, menghargai perilaku yang diinginkan. Yang kelima, memenuhi peraturan legal. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi. Yang pertama adalah penawaran dan permintaan tenaga kerja. Yang kedua adalah kemampuan dan kesediaan perusahaan. Yang ketiga adalah serikat buruh. Yang keempat adalah produktivitas kerja karyawan. Kemudian pemerintah. Yang keenam adalah biaya hidup. Yang ketujuh adalah posisi jabatan karyawan. Yang kedelapan adalah pendidikan dan pengalaman karyawan. Berikutnya, kompensasi itu terbagi menjadi 2, yaitu kompensasi secara finansial dan kompensasi secara non-finansial. Kita akan membahas yang finansial. Finansial artinya imbalan dalam bentuk uang yang diterima oleh karyawan, meliputi finansial secara langsung dan finansial tidak langsung. Finansial langsung adalah bayaran yang langsung diterima dalam bentuk upah, gaji, komisi, atau bonus. Kemudian finansial tidak langsung adalah seluruh imbalan finansial yang tidak termasuk dalam kompensasi finansial langsung. Non-finansial, kepuasan yang diterima seseorang dari pekerjaan itu sendiri atau dari lingkungan psikologis atau fisik tempat orang tersebut bekerja. Selanjutnya adalah macam-macam sistem kompensasi. Sistem kompensasi dikategorikan dalam 3 aspek. Yang pertama adalah aspek individu atau personal, yang kedua aspek kelompok atau tim, yang ketiga aspek organisasional. Dasar penentuan kompensasi suatu jabatan. Ini yang mempengaruhi besar kecilnya penerimaan seseorang dalam kompensasi. Yang pertama, berat ringannya tanggung jawab jabatannya. Yang kedua, tinggi rendahnya tingkat pendidikan pemangku jabatan. Yang ketiga, lamanya masa kerja di perusahaan yang bersangkutan. Yang keempat, tinggi rendahnya nilai jabatan di pasaran tenaga kerja. Dan yang terakhir adalah keluaran atau output yang dihasilkan oleh suatu jabatan. Kemudian, faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan kompensasi, khususnya yang finansial. Yang pertama adalah keadilan, yang kedua kemampuan organisasi, yang ketiga mengaitkan dengan prestasi, yang keempat peraturan pemerintah, dan yang terakhir kompetitif. Asas kompensasi ada 2, yang pertama asas adil dan yang kedua asas layak dan wajar. Apa itu asas adil? Asas adil adalah besarnya kompensasi yang dibayarkan pada setiap karyawan disesuaikan dengan jenis pekerjaan, tanggung jawab jabatan, prestasi kerja, dan memenuhi persyaratan kerja. Yang kedua adalah asas layak dan wajar, adalah besarnya kompensasi yang dibayarkan pada setiap karyawan dapat memenuhi kebutuhannya pada tingkat memotif yang ideal. Demikianlah materi pembelajaran pada hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.